Jamaah yang dirahmati Allah. Meningkat bahasan kita kepada masalah wudu. Karena di antara sahnya sholat itu harus suci dari dua hadas. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan sebab kita berwudu, hadas besar bisa hilang dengan sebab kita mandi hadas. Ya, karena ini mencakupnya urusan masalah bab sholat, maka menjelaskan masalah wudu itu sangat penting. Salah satu kewajiban yang nggak boleh kita tinggal, hukumnya fardu ain, dosa kalau seandainya kita tinggalkan ngebahas masalah bab wudu. Karena apa? Ini salah satu amal atau pelajaran yang bersangkutan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bila mana wudunya aja kagak sah, bagaimana sholatnya mau sah? Ya, wudunya aja dia nggak bener, wudunya aja kagak beres, wudunya aja nggak paham bagaimana ingin sholatnya ini diterima. Lu wudunya aja kagak beres, ya, ngumbah atau ngebasuh muka kadang-kadang kagak bener, ngebasuh tangan kagak bener, ngebasuh kaki kagak bener. Bagaimana ibadah mau diterima sama Allah? Ya, karena orang kalau ibadah dengan kejahilan, la tasihul ibadatu illa bima'rifah. Enggak sah ibadah kalau kita enggak tahu ilmunya. Mau ikut-ikutan begitu. Kayak orang-orang mau mengusap muka, ya, membasuh muka, lihat basuh muka dianya. Ya, orang mau basuh kaki, dia masuk kaki. Jadi ibadah ikut-ikutan. Jadi istilahnya diibaratkan kayak orang buta. Orang buta mah dituntun bagaimana diajaknya, bagaimana dengan suara loncat, dia loncat. Ya, orang buta gitu. Nah, kalau orang ibadah ngikutin orang nggak berdasarkan ilmu seperti orang buta yang lagi dituntun. Jadi ibadah ikut-ikutan, nyungsep ya. Lah kalau orang tahu kan tahu enak, ya. Gitu. Karena ada ilmu kita tahu wudunya salah, ngapain gua imam makmum sama dia? Lah emang apa? Gua lihat tadi wudunya kagak bener, sikut aja salah, jadi imam lagi. Apa-apaan? DKM bagaimana sih DKM tuh ngambil imamnya tuh, ya. Jadi permasalahan ini wudunya aja kagak bener. Bagaimana urusan sholatnya? Loh, ya. Maka ini hukumnya fardu ain, dosa besar. Min akbail kabair takut ta'allumi ma yata'ayyanu alaih. Hukumnya dari sebagian dosa besar kata Nabi meninggalkan pengajian yang fardu ain bagi dirinya. Di antaranya yaitu bab masalah wudu. Ya, ini menyangkut ibadah soalnya, enggak main-main. Ya. Awas, enggak main-main di masalah bab wudu, harus ngerti. Harus paham bagaimana tata caranya berwudu sesuai dengan yang diatur oleh ulama fikih. Karena semuanya ulama-ulama itu mengambil tata cara berwudu itu bagaimana pelaksanaan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang kita punya mazhab Imam Syafi'i, maka pelajarilah fikih-fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, termasuk tata cara wudunya Imam Syafi'i. Gitu. Nah, ya. Nah, ini masalah bab wudu. Ya, salah satu syarat sahnya untuk pelaksanaan sholat. Ya. Babul wudu'i. Bab ini menjelaskan tentang wudu. Ya. Huwa mustamilun ala furudin wa sunanin. Dalam bahasan bab wudu ini mencakup mana fardu wudu dan juga sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan wudu. Apa aja sunnahnya ya di dalam pelaksanaan wudu. Kewajiban kalau sudah tahu ya maka kita pelajari sunnah yang ada di dalam wudu apa aja. Wa bada bil awal. Faqala al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatu. Maka Syekh Muhammad Sulaiman bin Hasbullah Al-Maki Asy-Syafi'i membahas pertama itu tentang fardu wudu dulu.
Ya, faqala seraya mengatakan al-furudul lati la yasihul wudu illa biha sittatu. Ya, fardu wudu, rukun wudu, sama juga fardu rukun, ya, yang tidak sah wudu tersebut ya kecuali dengan 6 perkara. Ya, secara gamblangnya aja, pertama yaitu niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki, keenamnya tartib. Tuh harus ingat dengan batasan-batasan yang telah insya Allah nanti kita jelaskan. Ya, jadi sekali lagi niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai 2 sikut, terus yang keempat mengusap sebagian kepala, ya, yang kelima membasuh kaki serta 2 mata kaki, yang keenam tartib. Ya, segitu dulu ya, berarti 6 wudunya. Ya. Fi haqqi salimi wa ghairihi. Ya. Jadi pakot cukup 6 perkara ini bagi orang salim. Apa itu salim? Ya, salim ini orang yang selamat ya daripada penyakit-penyakit seperti salisil baul, wagerihi. Maka di sini wagerihi dan selain daripada salim, artinya enggak selamat. Apa itu enggak selamat? Orang yang selalu punya hadas, namanya daimul hadas. Daimul hadas bisa sebab karena sering kompor alias kencing mulu, ya, atau sidurot namanya alias tukang kentut mulu, atau mustahadah, perempuan yang keluar darah. Ya, udah selalu keluar darah, atau perempuan sama juga salisil baul, ya, jadi dia mah pakai baju apa bau pesing mulu karena memang nggak ketahan, dikit-dikit kencing. Nah ini namanya wa ghairihi, ghair salim namanya, yang disebut dengan daimul hadas. Yang kayak gini dia nggak bisa langgeng, selalu pasti punya hadas terus, ya. Kalau salim itu kayak kita, ya, itu bisa dijaga, namanya fi haqqi salim wa ghairihi. Arbaatun binasil Quran, ya, yang 4 itu terdapat rukun tersebut di dalam nas Al-Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, 4. Ya, yang 4 ini di nas Al-Quran. Mana fagsilu wujuhakum? Ya, kalau udah batal fagsilu wujuhakum. Ya, kan dalam Al-Quran dikatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila mana engkau mau melaksanain sholat, ya, pengen sholat, ya, maka wajib pertama, ya, faghsilu wujuhakum, membasuh muka, ya. Ya, kalau seandainya dengan nas Quran secara harfiahnya muka, ya, nanti dibahas lagi tuh bagaimana batasan-batasan muka, ya. Terus kedua tangan serta 2 sikut dalam Quran, ya, berarti mana tangan dan mana sikut dengan batasan-batasannya. Nah itu dibahas nanti oleh para ulama. Ya, wamsahu birusikum, maka bahasanya wamsahu, mengusap. Ya, yang tadi fagsilu, membasuh. Kalau kepala, rambut diusap. Ya, wamsahu birusikum wa arjulakum, dibasuh juga kedua kaki sampai 2 mata kaki. 4 nas dalam Al-Quran. Ya. Wa wahidun bis sunnah wahyan niat, ya, dan yang 1 yaitu niat. Yang pertama daripada rukun wudu, yang pertama itu niat. Nah niat ini diambilnya dalilnya dari nas hadis, ya, dari sunnah, ya, dari hadis. Mana innamal a'malu binniyat, ya. Wa wahidun bihima, dan yang 1 lagi, ya, ini diambil, ya, dari nas Quran dan hadis dan gaul ulama mengatakan wa huwa tartib, yaitu tartib. Ya, arti tartib itu mana?
mendahulukan apa yang kudu dahulukan dan mengakhirkan apa yang kudu diakhirkan. Namanya tartib. Jadi nggak boleh salah wesel, nggak boleh disungsong, nggak boleh dibalik. Agak sah huduknya, namanya juga tartib. Tartib itu dari 1, 2, 3 sampai 10, namanya tartib hitungannya. Kalau dari 1, 5, 7, 9, 8, 10 namanya diacak. Kalau wudu tartib, makanya kalau seandainya kelongkap 1 ulangin lagi. Dia harus dari niat, basuh muka, basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kaki tartib. Itu nama tartib begitu. Ya, mendahulukan apa yang kudu didahulukan dan mengakhirkan apa yang kudu diakhirkan. Ya. Al-awalun niyatu, yang pertama niat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ay innamasyatul a'malil ibadat binniyat. Ya. Yang pertama yaitu niat. Ingat, niat ini adanya di hati. Ya, mengucapinya sunnah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhalillahi ta'ala. Niatnya, diucapkannya, talafaznya itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a sunnah. Namun niat dalam hati mengatakan sejak aku niat wudu, ya, menghilangkan hadas kecil karena Allah. Ya, sejak aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, mau pakai fardu boleh, enggak pakai juga enggak apa-apa. Ya, itu. Nawaitul wudu'a, sejak aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Nah, itu dalam hati kita. Namanya itu niat di hati. Kalau di lisannya itu nama talafuz, ucapan, hukumnya sunnah. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Innama sihhatu a'malil ibadat. Nah, ini bahasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan innamal a'mal itu sihhatul a'mal, artinya sesungguhnya semua amal itu kalau pengen diterima pakai niat dulu. Ya, sebab ada mazhab yang lain, ya, innama kamalul a'mal. Sesungguhnya sempurnanya amal ibadah dengan niat. Sempurnanya. Kalau Imam Syafi'i sahnya amal. Jadi kalau seandainya ibadah nggak pakai niat kagak sah. Salat nggak pakai niat kagak sah. Wudu nggak pakai niat kagak sah. Ya, tawaf haji nggak pakai niat kagak sah. Ya, terus berpuasa ngeluarin zakat nggak pakai niat kagak jadi. Tuh, maka penting sekali niat. Ya, kayak kita duduk doang. Ya, di dalam masjid nggak pakai niat itikaf, nggak dapat pahala itikaf. Niatin itikaf. Ya, itu kita niatin itikaf. Berarti yang namanya hukumnya ibadah itu selalu pasti didasari pertama itu dengan niat. Beda lagi taqarrub, berupanya kurbah. Seperti azan, nggak usah pakai niat azan mah. Ya, gak usah nawaitul azana lillahi ta'ala, aku niat azan karena Allah. Allahu akbar, enggak kudu langsung tarik saja. Azan mah karena kurbah, enggak perlu pakai niat. Sedekah enggak perlu pakai niat. Ya, kecuali yang namanya maksudnya kepada zakat karena ibadah. Ya, niat itu sedekah aja biasa. Kalau urusan kurbah enggak perlu pakai niat. Ya, gitu. Nah, ini jadi sahnya amal itu semuanya ya tergantung dengan niatnya. Makanya hati-hati dalam niat wudu ini juga harus pakai niat. Itu yang pertama. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallah ya fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hadis yang panjang. Ya, gitu. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in yugsiluhu minal wajhi. Bagaimana posisi niatnya ketika kita wudu? Posisi kita niat ya pas bareng membasuh
Mana? Yaitu muka, bareng pas membasuh muka. Ya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah. Itu yang pendeknya. Ya, masuk. Air sampai di muka kita, di jidat kita, ya, yang penting muka. Mau di gini boleh, di sini boleh, yang penting hukum muka, ya. Gitu. Set nyampe air kita niat aku niat wudu fardu karena Allah. Udah, ya. Itu. Di sini nah, itu baru sah niat kita untuk berwudu, tinggal tambahin lagi 2 kali wudunya. Ya, karena sunnah dalam wudu itu taslis. Taslis itu 3 kali. Ya. Wa minhu ma yajibu ghusluhu min nahwil lahya. Termasuk juga wajib harus ya dibasuh itu kayak jenggot. Nah, bulu-bulu yang ada di muka, ya. Wa dzalika liyatadda bima ba'daha, ya, agar direkennya termasuk sesudahnya niat. Ya udah niat nih, beres, habis niat, nah terus kita basuh. Ya. Para korona biasanya bagaimana pas niatnya itu di tengah-tengah udah kita basuh muka begini, ya, baru kita niat. Kafa, cukup niatnya. Tapi ingat, ya, anggota yang dibasuh sebelum niat nanti diulangin lagi karena tidak termasuk ya mendapatkan niat wudu. Kita membasuh muka nih, pas tengah-tengah baru kita niat aku niat menghilangkan hadas kecil, yang ini udah kebasuh. Nah, berarti yang sudah kebasuh sebelum niat itu tidak jadi, ya, harus diulangin kembali. Maka niat ini diawali di permulaan nyampe aku niat wudu. Nah, jadi semua anggota sah. Ya, tapi kalau di tengah-tengah niatnya pas anggota muka kita basuh baru kita niat, maka basuhan yang sebelum niat tadi hukumnya belum dibasuh. Hukumnya belum dikatakan wudu. Ya, diulangin lagi. Karena tadi udah niat enggak niat lagi. Udah gitu doang. Kafa wajib ada tugas lima sabaqaha. Tapi ingat wajib ngebalikin ngebasuh ya anggota badan yang sebelum niat, anggota muka sebelum niat. Lihukumihi lagwan, karena itu pelaksanaannya lagwan. Percuma, artinya nggak jadi tuh muka. Karena belum kena dari niat, hukum niat dulu baru semua mukanya, ya. Bikhuluwihi anin niyati muqawwamati lahu. Karena di situ kosong daripada niat. Pas ngebasuh muka sebelum niat, maka ngebasuh tersebut kosong daripada niat. Maka dibalikin lagi tuh basuhannya. Tuh, ya. Ini baru yaitu niat. Terus bagaimana caranya? Wayanwil mutawaddi'u rafal hadas. Niat orang yang berwudu, niatnya apa? Rafal hadasi, ngilangin hadasnya hadas kecil. Au fardul wudu'i, atau niatnya fardul wudu'. Nawa itu fardul wudu'i lillahi ta'ala. Nawa itu rafal hadasil asghar fardul lillahi ta'ala. Fadwae monggo, ya, yang mana aja silakan. Ya, yang paling sedikit nawatul wudu'a lillahi ta'ala fadwae, ya, silakan. Wa in kana mutawaidu sabiyan, walaupun yang wudu ini bocah, tetap niatnya mah harus pakai niat. Bocah 6 tahun 7 tahun ya tetap, ya, ketika dia laksanain sholat wudu dulu, bocah wudu dulu, ya, walaupun dia belum ada kewajiban untuk pelaksanaan sholat. Berhubung anak-anak umur 7 tahun 6, 7, 8 tamrin, ya, pengajaran, maka diajarkan juga tata cara wudu yang benar. Ingatin, ya. Jadi wudu jangan mentang wudu bukan timbang basah doang, lepek banget, niat kagak, ngaco. Ya, harus pakai niat, jangan menang lepek, muka lepek, rambut lepek, udah niat. Enggak. Nah, mandi namanya kayak gitu mah, ya. Niat dulu jangan lupa, ya. Wa in kana mutawiddu musabbihan li'anna al-wudu'a la budda minhu li nahwi shalah. Karena
wudu ini harus ya ketika mau pelaksanaan sholat walau minas sobi, walaupun ya mana termasuk masih anak kecil. Awil wudu afaqat, atau niat naitul wudu'a lillahi ta'ala, niat wudu aku niat wudu karena Allah, segitu doang. Ay min ghairi dzikri fardin, ya walaupun fardu enggak disebutkan, ya wa au adain enggak disebut adanya, ya ini hari atau ini waktu lagi melaksanakan wudu. Wa inna maktafa bi niyatil wudu faqat duna niyatil ghusli. Ya, dipastikan niat wudu saja itu diperbolehkan, beda lagi dengan niat mandi. Kalau niat mandi mah harus disebutin mandinya. Apa niat mandi hadas besar, karena mandi mah banyak. Ya, ada mandi Jumat, ada mandi hari raya, ada mandi istilahnya hadas besar. Nah, kalau hadas besar nggak usah disebutin junubnya. Aku niat mandi hadas besar karena habis junub, nggak usah. Hadas besarnya aja, aku niat mandi hadas besar karena habis haid atau nifas di perempuan, enggak usah. Yang namanya mandi hadas besar hukumnya wajib, untuk membedakan dengan mandi sunnah, mandi hari raya, mandi karena badan kita kagak enakan sunnah mandi. Ya, gitu mandi karena pengen puasa, mandi sunat taubat, macam-macam. Ya. Nah, kalau mandi mah tetap harus disebut ya. Kalau sannya wudu enggak disebut juga sah wudunya. Ya, li'anna wudu'a la yakunu ila ibadatan, karena wudu ini di mana kita berwudu pasti tujuannya itu ibadah. Ya, ketika kita wudu karena kita mau baca Quran aja wudu, mau sholat sunat aja juga wudu. Ya, maka di mana enggak disebutkan fardunya itu sudah sah niat wudunya. Bikhlafil ghusli, beda lagi dengan mandi. Nahwi dzalika, atau semua dia kayak gitu. Kaayan wa istibahati masil mushafi, seperti dia niat ya aku niat untuk dibolehkan megang Quran. Aw istibahati thawafi, atau niat untuk diperbolehkan thawaf. Aw sholati, atau niat untuk dibolehkan sholat. Nah, ini bagi ghairu salim, dari orang yang mempunyai daimul hadas. Wa ilam yadkhul waqtuha, walaupun belum masuk waktunya. Awiyan yutahara, atau niat suci anil wudu'i, daripada wudu. Aulahu, atau niat wudu untuk suci, yang mana aja silakan. Nah, ini masalah bab niat. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, niat itu adanya di dalam hati. Bahasa kitanya aku niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah dalam hati kita. Ya, basuh muka kita bareng dengan niatnya. Nah, ini pakai hakus salim bagi orang yang memang selamat daripada penyakit. Bagaimana bagi daimul hadas, orang yang punya penyakit, selalu punya hadas, seperti tadi salisil baul, orang sering kencing, durot, ya sering kentut, ya mustahadah, perempuan sering keluar darah. Ya. Nah, kayak begini nggak boleh niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadas, nggak boleh. Jangan niat menghilangkan hadas. Kok bisa Pak Ustaz? Karena orang kayak gini daimul hadas, bagaimana bisa hilang hadasnya? Wong dia habis wudu langsung berobot kentut, habis wudu dia langsung kencing. Ya, kalau kita bebas mau sholat maghrib jam 5 kita wudu boleh. Kita mau sholat asar jam 2 kita udah wudu boleh. Ya, jadi kalau orang salim ini, orang yang tidak punya penyakit, wudu jam berapa aja juga silakan, dan bisa wudu ini dipakai untuk beberapa kali sholat. Yang penting jangan kentut, jangan batal gitu aja. Tapi seandainya daimul hadas, dia ini nggak bisa, wudunya harus sudah masuk waktu, azan baru dia wudu. Ya, kalau belum masuk waktu nggak sah. Dan niatnya juga seperti orang niat tayamum, nawaitu ya listibahatis shalah, atau niatul wudu'a listibahatis shalah, aku niat wudu untuk diperbolehkannya sholat. Ya, nawaitu tayamum listibahatis shalah, aku niat tayamum untuk dibolehkannya sholat. Itu beda niatnya.
Ya, maka orang salisil baul, orang yang punya elat, orang punya penyakit, niatnya bukan niat dirokil hadasil asghar, karena mereka ini selalu punya hadas. Paham ya? Nah, itu cara-caranya. Ya, begitu. Pertama udah beres niat wudu kita. Ya. Wasani ghuslu zahiri jami'il wajhi. Yang kedua membasuh zahir, luar anggota muka, jami'il wajhi semuanya. Watuluhu panjang muka nih, batasan muka, batas muka itu min manabiti sya'ri ra'si ila tahta muntahal zakhan. Ya. Batasnya panjang min manabiti sari, berarti dari sini nih, enak kalau pala botak gitunya ya. Dari sini ini manabit ini tempat tumbuhnya rambut ya. Manabit itu tempat tumbuhnya rambut. Nih, di sini berarti ya. Ila muntahazakan sampai ujung nih ya. Dagu kita harus dilewatin, walaupun zakon segini lewatin ya, termasuk kuping urusannya segini, tapi kalau bisa kuping semuanya. Dan termasuk dalam kaidah mayalatimul wajib bila bihi bahwa wajib, karena nempel. Nah ini dari sini kemari ya, leher kita nih, ini panjangnya. Jadi kalau timbang begini doang, ngusap-ngusap gitu, ini nggak kena, nggak sah, berarti pengusapan daripada muka. Ya, terus wa urduhu, dia punya lebarnya muka itu min watadi ihdatsudunain ila watadil ukhra, dari kuping, pentil kuping nih, ini pentil nih, pentil kuping kanan sampai kuping kiri ya, masuk pentil nih kemari ya tuh, pentil sini. Tuh. Maka hati-hati, mendingan kita mendingan dilebihin. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis ya, gurul muhazzalin. Apa di gurul muhazzalin? Yaitu tapak asar dari wudunya, yang mana wudunya itu melebihi dari batas wajibnya. Karena nanti ya, Rasulullah SAW sudah pernah ditanya oleh istri beliau, ya Rasul, bagaimana engkau bisa mengetahui keadaan umatmu sedangkan umatmu itu di yaumil qiyamah banyak banget? Kata Nabi, gampang, karena aku bisa mengetahui dari pancaran ya bekas-bekas wudu mereka dari mukanya. Tuh, maka di guru mazhab itu dilebihin segini ya. Terus nah kupingnya anti kuping sekali lagi, walaupun hukumnya sunat, ini 12 kali basuhan sunahnya kuping. Ya. Ketika basuh muka, kuping kalau bisa kena. Ya, kena lagi nih. Baru muka udah 3. Ya, sunah kuping kita kena. Ya, itu yang pertama 3 tuh. Ya, yang kedua, ketika kita menyapu sebagian kepala secara abdolnya itu ya, kuping juga kalau bisa kena. Ya, kuping juga kena tuh. Kuping kita. 3 sama 3, 6. Terus membasuh kuping 3 kali. Ya, 6 sama 3, 9. Terus sunat diairin tangan kita. Dua 12 kali walaupun sunnah juga. Tuh, ya. Kuping tuh. Maka batasannya watadi ihdal uzunain. Ya, ujung kuping ini pentil kuping ketemu pentil kuping. Dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai muntahadzaqan ujung dia punya dagu kita. Ya, lebarnya kuping ketemu kuping. Walaupun wala yajibu ghuslu watat, walaupun enggak wajib. Ya, ini tebang batas doang nih, kena watat nih pentilnya nih. Illa ma yatahaqqaqu bi ti'abul wajhi. Nah, kenapa? Kecuali nyata diratakan ke muka. Tuh, ya, rata.
Di sunnah. Di sini aja udah sunnah nih. Ya. Kena semuanya aja sunnah, kena kuping semua. Gitu. Nah ini baru muka kita batasannya. Wa kharaja bil ghusli, dikecualikan atau keluar dari bahasan membasuh masul ma'i, bagaimana tebang diusap doang, ya. Gitu. Ini ngusap namanya. Bila jaroyan tanpa airnya dijalankan, fala yakfi ittifaqan. Maka enggak cukup. Ya. Maka wudu itu airnya harus dijalanin. Selagi air masih mengalir atau masih nempel di muka kita dan belum jatuh dari muka kita, nasi namanya air suci menyucikan. Ya, makanya disunahkan dikelilingkan. Jadi air kalau masih ada di sini nih, ya masih ada di muka, itu belum dikatakan air mustamal. Yang jatuh dari muka baru namanya air mustamal. Yang udah jatuh dari muka, yang selagi masih nempel di muka mah ya masih ada terus saja, bukan air mustamal. Ya, yang sudah jatuh dari muka disebut air mustamal. Maka tidak boleh salah kadar ngusap doang tanpa ngejalankan air. Fala yakfi ittifaqan. Maka enggak cukup, enggak sah udah. Jadi airnya gitu dong, diusap doang. Ini aja air banyak begitu ya, ubragin aja kemarin langsung. Itu. Jadi kalau tebang nempelin doang, usap doang, ya beda dengan kepala nanti bahasa mashu, ya bukannya ghusl. Bi khilafi gamsil udwi, beda lagi kalau seandainya kita tenggelamin, ya karena pakai tuan bak, enak mandi pakai bak, ya. Muka kita masih nih. Bismillah, aku niat uduk kenal tabus, diginiin air banyak, udah beres uduknya. Atau di kolam renang, nawa itu dua lillahi ta'ala, jelas, goyang udah keluar, udah kelar tuh semuanya udah kelar. Ya, semuanya udah kelar, udah ini dia niat wasalikin dalam, niat wudu aja. Nongol kepala udah kelar nanti wudu. Ya, tuh untungnya punya kolam renang. Ya, habis habrus. Habis habrus nih ente. Ya enggak sama bini habis hubungan. Udah aja bareng nyebul kolam renang, aku niat mandi hadas besar, jerut ya. Udah kelar ya enggak ribet-ribet lagi. Ya. Nah ini beda lagi dengan yaitu nenggelemin badan kita. Nah, wal fil ma'i fainai sama ghuslan. Maka itu disebutnya ghusl juga, artinya membasuh, ya. Lagi wajibu ghuslu sa'iri jawanibihi. Juga wajib ngebasuh semua pinggir-pinggirnya, keliling-kelilingnya. Ya, kalau tangan nih ngebasuhnya ya muka semuanya. Jadi kanan juga begitu keliling-kelilingnya. Gitu. Mimma la yatahaqqaqu ghuslu jamihi ila bi ghuslihi. Yang mana tidak nyata, tidak bukti membasuh semuanya kecuali harus dibasuh. Artinya bahwa anggota-anggota yang ada di bagian anggota-anggota wudu semua keliling-kelilingnya, kiri kanannya ya itu harus kebasuh. Ya sebagaimana kita nutup aurat dia sama, keliling-kelilingnya itu harus tertutup. Ya, nggak boleh kelihatan pusar, bukan pusarnya doang, ke belakang-belakang. Gitu, harus tertutup. Ya, nggak boleh kebuka. Itu. Jadi bukan pusar ditutup, ya, liang tai kemana-mana, ya, nggak boleh. Ya, pusar terus ke belakang tuh, ketutup semua. Namanya itu kewajiban, ya, nutupin aurat. Jadi bukan pusarnya doang sampai ke belakang muter. Begitu juga wudu, anggota wudu semua keliling-kelilingnya ya itu harus kebasuh. Ya, mentang sikut doang, sikut aja yang kena ini kagak, enggak semua keliling-kelilingnya harus, ya. Nah ini para jamaah ini rahmati Allah, ya. Baru dua, yaitu ya pertama niat, kedua membasuh muka. Mudah-mudahan kita semua diberi afiat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.